Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang begitu berlimpah. Salah satunya adalah anugerah Al-Qur'an dan hadis. Atas anugerah tersebut, para ilmuwan telah mengembangkan teori-teori tentang studi hadis. Baik yang ilmuwan tersebut berasal dari timur maupun ilmuwan itu berasal dari barat. Ilmuwan barat yang menekuni hadis ada dua kelompok. Ada kelompok yang negatif, ada kelompok yang positif. Di antara kelompok yang negatif adalah Kojiher, Sah, dan Junko. Bagi mereka, lamanya rentan waktu antara hadis muncul dengan pendokumentasiannya adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Sehingga mereka tidak heran jika membuat para ilmuwan barat itu meragukan keautentikan hadis. Nah, adapun dari sisi yang positif adalah Monsky. Monsky ini mengkritik tajam teori adanya keraguan terhadap keautentikan hadis dan kesejarahan hadis yang dikemukakan oleh tiga ilmuwan tadi, Kojiher, Sah, dan Junpo. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmuwan-ilmuwan barat yang menekuni hadis telah mengembangkan 4 metode penanggalan hadis. Dalam artikel Dating Muslim Tradition A Survey karya Harad Monsky, terdapat 4 metode penanggalan yang dikemukakan oleh beliau. Penanggalan yang pertama adalah penanggalan hadis berdasarkan matanya. Penanggalan yang kedua adalah penanggalan hadis berdasarkan kumpulan hadis. Sedangkan penanggalan yang ketiga adalah penanggalan hadis berdasarkan sanadnya. Yang keempat adalah penanggalan berdasarkan matan kum sanad. Penanggalan yang pertama, penanggalan hadis berdasarkan matanya, dikemukakan oleh Iksnat Kojiher, Sah, dan Spike. Sedangkan penanggalan berdasarkan kumpulan hadis dikembangkan oleh Sah. Adapun penanggalan berdasarkan sanad dikembangkan oleh dua ilmuwan, yakni Sah dan Junpo. Sedangkan penanggalan hadis berdasarkan matan kum sanad dikembangkan oleh Monsky. Pemirsa yang berbahagia, mari kita masuk ke bab yang pertama, yakni penanggalan hadis berdasarkan matanya. Ada 3 tokoh yang berperan di sini. Yang pertama adalah Kojiher, yang kedua adalah Sah, yang ketiga adalah Junpo. Mari kita kaji yang pertama adalah pandangan Kojiher tentang hadis. Kojiher menganggap bahwa hadis merupakan produk kreasi kaum muslimin era belakangan. Karena apa? Karena kodifik hadis baru terjadi setelah beberapa abad dari masa hidup Nabi Muhammad SAW. Kojiher menganggap bahwa hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang terhimpun dalam kumpulan kitab-kitab hadis bukan merupakan laporan yang autentik, tetapi ia merupakan refleksi doktrinal dari perkembangan politik sejak abad pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kojiher beranggapan bahwa tradisi penulisan hadis sebenarnya merupakan pengadopsian dari gagasan besar agama Yahudi. Lebih lanjut, Kojiher menyatakan bahwa redaksi atau matan hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis dinilai tidak akurat. Karena apa? Karena mereka lebih menitik beratkan pada aspek makna hadis, sehingga para ahli bahasa merasa enggan menerima periwayatan hadis disebabkan susunan bahasanya yang tergantung pada pendapat perawinya. Begitu, pemirsa sekalian, pandangan Kojiher tentang hadis.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam artikelnya yang berjudul Dating Muslim Tradition A Survey, Motsky menyampaikan kelemahan pemilihan materi sumber dan penggunaan metode yang dilakukan oleh Goldziher. Sekali lagi, dalam artikelnya Dating Muslim Tradition A Survey, Motsky menyampaikan kelemahan-kelemahan pemilihan materi sumber dan penggunaan metode yang dilakukan oleh Goldziher. Pemaparan kritik dari Motsky tersebut sebagai berikut. Pemirsa yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kritik Motsky terhadap teori penanggalan berdasarkan matan yang digagas oleh Ignaz Goldziher? Menurut Motsky, metode Goldziher dalam menentukan tanggal tradisi-tradisi tertentu berdasarkan matan-matannya adalah sangat tidak sempurna. Dalam pembacaan Motsky, kesimpulan-kesimpulan Goldziher mengenai asal-usul sebuah hadis tampaknya seringkali berasal dari intuisi dan terlihat sangat sembarangan. Oleh karena itu, Motsky menilai bahwa validitas penanggalan hadis-hadis yang dilakukan oleh Goldziher secara umum adalah terbatas. Sama terbatasnya dengan kaidah-kaidah yang digunakannya. Pemirsa rahimakumullah, penanggalan berdasarkan matan selanjutnya adalah berdasarkan teori yang digagas oleh Joseph Sah. Bagaimana teori Joseph Sah tentang penanggalan hadis berdasarkan matannya? Teori Joseph Sah sebagai berikut. Sebuah studi, menurut Joseph Sah, sebuah hadis harus terlebih dahulu ditanggali dengan menempatkan isinya ke dalam perkembangan hukum. Yang dimaksud isinya di sini adalah masalah dan solusinya. Hadis-hadis yang berbentuk maksim hukum yang pendek ditanggali lebih awal daripada riwayat yang panjang. Selanjutnya, hadis-hadis yang tidak dikenal atau hadis-hadis anonim ditanggali lebih awal daripada hadis yang dinisbatkan pada otoritas tertentu. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan yang singkat ditanggali lebih awal daripada pernyataan-pernyataan yang terperinci. Dan yang terakhir, teks yang mengandung masalah yang implisit ditanggali lebih awal daripada teks yang diuraikan secara eksplisit. Bagaimana penilaian Motsky atas teori penanggalan berdasarkan matan yang disampaikan oleh Joseph Sah? Motsky menilai bahwa teori penanggalan Sah tidak hanya didasarkan pada matan, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan metodologis yang berbeda. Di antaranya adalah teori common link dan lain sebagainya. Menurut Motsky, Sah dalam melakukan penanggalan hadis berdasarkan matan tidak hanya menggunakan teori penanggalan matan semata, tetapi menggunakan metode lain. Metode penanggalan berdasarkan matan digunakan oleh Sah setelah Sah menggunakan metode lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teori penanggalan berdasarkan matan selanjutnya adalah teori yang digagas oleh Marston Speck. Dalam studi Islam, Speck dikenal sebagai pelopor analisis bentuk. Speck menambahkan analisis bentuk dalam analisis matan. Lebih lanjut, Speck membedakan perkembangan hadis secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti bahwa perkembangan internal dari sekelompok teks yang secara kontekstual berkaitan. Adapun horizontal yang dimaksud adalah menunjukkan perkembangan dari teks-teks elementer yang hanya terdiri dari beberapa elemen ke tradisi yang lebih kompleks. Lantas bagaimana penilaian Motsky terhadap Speck? Menurut Motsky,
Analisis Spike mengarah pada sebuah pola kronologis kasar yang terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah teks tertua. Teks ini didahului oleh versi hipotesis yang lebih orisinil. Yang kedua adalah sekelompok 3 teks yang ia beri tanggal agak belakangan, namun termasuk dalam periode awal Umayyah. Dan yang ketiga adalah 15 teks lainnya yang lebih belakangan dari yang disebutkan. 15 teks ini berkembang selama periode Umayyah. Menurut Motzki, penanggalan hadis-hadis yang dilakukan oleh Spike berdasarkan analisis matan murni adalah tidak meyakinkan. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh Motzki. Yang pertama, patut dipertanyakan, apakah semua teks yang menjadi sampelnya benar-benar berasal dari hadis yang sama? Itu alasan pertama. Alasan kedua, validitas umum dari premis-premis yang menjadi dasar analisis bentuknya diragukan. Menurut Motzki, penanggalan absolute Spike yang didasarkan pada perbedaan nama juga tidak meyakinkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan analisis Motzki terhadap pandangan Goldziher, Sach, dan Spike dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kritik Motzki terhadap metode yang digunakan oleh Goldziher, Sach, dan Spike dalam penanggalan hadis berdasarkan matan seharusnya tidak membawa pada kesimpulan bahwa matan itu tidak berharga untuk tujuan penanggalan. Yang kedua, kritik yang dilakukan di sini, yang dilakukan oleh Motzki, menunjukkan bahwa premis-premis dan metode yang digunakan oleh Goldziher, Sach, dan Spike itu tidak valid. Namun demikian, menurut Motzki, pendekatan Spike di antara ketiganya, pendekatan Spike merupakan sebuah langkah ke arah yang lebih baik. Menurut pengalaman Motzki, jarang sekali ditemukan indikasi yang cukup untuk penanggalan hadis dalam matan saja. Namun demikian, menurut Motzki, analisis matan dapat dan kadang-kadang harus berkontribusi terhadap penanggalan hadis. Menurut Motzki, penanggalan hadis berbasis matan yang paling baik dilakukan ketika dikombinasi dengan metode-metode penanggalan lainnya. Pemirsa yang dimati Allah Subhanahu wa taala, teori penanggalan yang berikutnya adalah penanggalan hadis berdasarkan kumpulan hadis yang muncul. Ada dua tokoh di dalam hal ini. Yang pertama adalah Sach, yang kedua adalah Juin Paul. Sach adalah orang pertama yang menggunakan metode penanggalan ini secara sistematis. Sach menjelaskan bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa sebuah tradisi itu tidak ada pada suatu masa tertentu adalah dengan menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak digunakan sebagai argumen. Atas pandangan Sach tersebut, Motzki menilai bahwa dari sisi praktis, titik lemah penalaran Sach adalah bahwa dalam banyak kasus kita tidak tahu apakah sumber-sumber tersebut benar-benar mencerminkan suatu ketidaksesuaian yuridis ataukah tidak. Itulah kelemahan penanggalan hadis berdasarkan kumpulan hadis yang muncul yang digagas oleh Sach. Pemirsa yang berbahagia, penanggalan berdasarkan kumpulan hadis yang muncul yang berikutnya adalah teori yang disampaikan oleh Juin Paul. Juin Paul menggunakan metode yang sama dalam artikelnya Tradisi Man Kadzdzaba dan Larangan Meratapi Kematian yang dimuat dalam bukunya Muslim Tradition. Menurut Motzki, dalam pembahasannya mengenai tradisi Man Kadzdzaba, Juin Paul menerapkan metode ini pada sebuah hadis yang secara jelas tidak memiliki sifat hukum,
Hasil penyelidikannya terhadap koleksi-koleksi yang dihimpun di Hijaz dan Mesir adalah bahwa tradisi man kadzdzaba tidak ditemukan di Hijaz dalam koleksi Mesir sebelum tahun 1800-an Hijriah atau 800-an Masehi. Penyelidikan terhadap kompilasi hadis Irak memberikan hasil yang mengejutkan. Hadis man kadzdzaba tidak ditemukan dalam koleksi-koleksi yang berasal dari masa sebelum Musnad at-Tayalisi. Menurut Monsky, Zwinpol tampaknya berpikir bahwa sanad-sanad tersebut baru muncul setelah at-Tayalisi, meskipun ia tidak menyatakannya secara eksplisit. Masih menurut Monsky, gagasan Zwinpol itu adalah sketsa yang singkat dari kajian rinci Zwinpol. Zwinpol tidak menganggap bahwa jalur-jalur umum dari varian-varian at-Tayalisi bertanggung jawab terhadap hadis. Zwinpol mengabaikan fakta bahwa beberapa versi hadis man kadzdzaba terdapat dalam kitab Fahmi karya Ma'mar bin Rashid. Dalam pembacaan Monsky, semua ini mengarah pada kesimpulan bahwa hadis man kadzdzaba dalam versi panjang maupun versi pendek telah beredar pada paruh pertama atau lebih tepatnya pada sepertiga pertama abad kedua Hijriah. Tidak hanya di Irak yang mungkin memang merupakan tempat asalnya, tetapi juga di Hijaz dan di Yaman. Pemirsa yang berbahagia, metode penanggalan hadis berikutnya adalah metode penanggalan hadis berdasarkan sanad. Metode penanggalan ini dibedakan ke dalam dua model. Model yang pertama adalah menetapkan penanggalan hadis tertentu atau beberapa hadis yang memiliki matan yang sama berdasarkan sanadnya. Model yang kedua, menetapkan asal-usul hadis berdasarkan sanad yang berasal dari rawi yang sama terhadap seorang kolektor atau sering disebut sebagai rekonstruksi sumber. Penanggalan berdasarkan sanad ini mempunyai beberapa ketentuan. Ketentuan pertama, sanad yang paling sempurna dan lengkap muncul di akhir. Pada awalnya, sanad berbentuk sederhana, lalu berkembang dan mencapai puncaknya pada kanonik hadis pada abad ke-3 Hijriah. Ketentuan kedua, jika suatu sanad terhenti pada tabi'in, selain sanad yang mencapai kepada otoritas lebih tinggi, maka sanad yang terakhir dianggap sekunder. Ketentuan ketiga, sanad yang muncul dalam sumber-sumber belakangan dengan otoritas tambahan periwayat adalah palsu. Adapun ketentuan keempat tentang keberadaan common link. Keberadaan common link dalam sebagian besar sanad dalam hadis menjadi indikasi kuat. Variasi sanad yang berasal dari common link munculnya belakangan. Pemirsa rahimakumullah, penanggalan hadis berdasarkan sanad yang berikutnya adalah menurut Zwinpol. Zwinpol sepakat dengan sah tentang penafsiran common link. Real common link hanya muncul pada tingkat tabi'in dan seterusnya. Revisi lain yang dilakukan Zwinpol terhadap metode sah adalah pada bagian yang nyata dari sanad. Menurut Zwinpol, common link harus dibedakan antara jalur yang melalui partial common link atau PCL dan jalur tunggal yang tidak melewati jalur manapun. Yang pertama, yakni PCL atau partial common link, hanya matanya saja yang dianggap bernilai sejarah, sedangkan yang jalur tunggal harus diduga palsu. Jalur tunggal tidak bernilai historis selama sumber-sumber lain tidak menunjukkan kepada common link. Bagaimana langkah-langkah yang digunakan oleh Zwinpol dalam menganalisis sanad? Langkah-langkah yang digunakan oleh Zwinpol dalam menganalisis sanad ada 5. Yang pertama, menentukan hadis yang akan diteliti. Yang kedua, menelusuri hadis dalam berbagai koleksi hadis.
Yang ketiga, menghimpun seluruh sanad hadis. Yang keempat, menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur sanad dalam satu bundel sanad. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, menentukan common link, yakni periwayat yang bertanggung jawab atas penyebaran hadis. Bagaimana langkah-langkah yang digunakan oleh Junpol dalam menganalisis matan? Pemirsa yang berbahagia, terdapat 4 langkah yang digunakan oleh Junpol dalam menganalisis matan. Langkah pertama, mencari matan yang sejalan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi common link yang terdapat pada matan yang sejalan. Langkah ketiga, menentukan common link yang tertua. Adapun langkah keempat, yakni menentukan bagian teks yang sama dalam semua hadis yang sejalan. Pemirsa yang berbahagia, teori penanggalan hadis yang keempat adalah teori isnad kumatan yang digagas oleh Monsky. Bagaimana lebih lengkapnya tentang isnad kumatan yang digagas oleh Monsky? Pemirsa yang berbahagia, kombinasi penanggalan hadis berbasis sanad dan matan telah sebetulnya telah dikembangkan oleh beberapa sarjana barat seperti Henry Kramer dan Joseph Van Es. Munculnya metode isnad kumatan yang digagas oleh Monsky ini disinyalir sebagai hal yang lebih reliabel atau lebih dapat diandalkan dibandingkan penyelidikan sanad atau matan saja. Kombinasi metode ini, isnad kumatan ini atau sanad kumatan ini menjawab kegelisahan perkembangan aktual terkait analisis sanad yang cenderung menjadi interpretasi buatan pada bundel sanad. Pendekatan ini dibangun atas adanya asumsi bahwa terdapat korelasi antara varian sanad dan matan dalam hadis. Jika dua varian ini merupakan bagian dari proses periwayatan yang sebenarnya, maka keduanya menjadi pendekatan yang sangat baik bila digabungkan. Pemirsa yang berbahagia, bagaimana langkah-langkah penanggalan hadis berdasarkan isnad kumatan yang digagas oleh Monsky? Ada 4 langkah yang digagas, ada 4 langkah jika kita ingin mengimplementasikan penanggalan hadis berdasarkan isnad kumatan yang digagas oleh Monsky. Langkah pertama adalah menghimpun semua varian hadis beserta sanadnya. Langkah kedua, mendeteksi partial common link dan common link pada jalur periwayatan yang berbeda. Lalu langkah ketiga adalah menganalisis matan. Kemudian menyusun teks yang termasuk dalam jalur periwayatan yang berbeda. Langkah yang keempat, langkah yang terakhir adalah membandingkan kelompok varian matan dan sanad guna memeriksa apakah ada hubungan atau tidak. Pemirsa rahimakumullah, setelah membandingkan kelompok varian matan dan sanad tadi, bagaimana lantas kita menyimpulkannya? Berdasarkan teori isnad kumatan yang dikembangkan oleh Monsky, maka jika ada korelasi, maka matan asli diriwayatkan oleh common link. Siapa yang bertanggung jawab mengubah matan? Maka dilihat dalam perjalanan periwayatan setelah common link. Pemirsa rahimakumullah, demikian tadi pendapat atau teori penanggalan hadis isnad kumatan yang dikembangkan oleh Monsky. Pemirsa yang berbahagia, Monsky telah memberikan teori penanggalan hadis isnad kumatan. Metode ini merupakan metode yang dapat digunakan oleh umat masyarakat muslim dalam mengkaji sebuah hadis. Mengkaji sebuah hadis tidak hanya didasarkan pada matan ataupun sanadnya saja, tetapi dalam mengkaji hadis didasarkan pada matan sekaligus sanadnya.
Kita patut berterima kasih kepada Monski, walaupun beragama bukan Islam, tetapi ia telah memberikan sumbangsih yang menurut kita patut kita apresiasi untuk pengembangan studi hadis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrum binallah wa fatkun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.